Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin tamprin cookies. Dan ini adalah tamprin yang spesial teman-teman. Dia rasanya lumer tapi juga renyah. Ini benar-benar enak. Menurut saya ini adalah yang terenak yang selama saya bikin. Untuk yang strawberry saya pakai baking powder teman-teman. Tapi kalau yang coklat saya tidak pakai baking powder. Dan menurut saya rasanya itu yang paling enak tanpa baking powder. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja karena ini benar-benar enak. Layak banget untuk jualan kalian. Untuk lemaknya nanti terserah kalian bebas mau pakai apa saja. Tapi di sini saya pakai yang ekonomis, saya pakai 100 gram Blue Band dan 100 gram Royal Crown. Ini juga saya akan tambahkan dengan 60 gram gula halus. Ini akan kita mixer tidak lama, hanya sekitar 1 menit sampai semuanya menjadi creamy. Kalau sudah menjadi creamy, ini akan kita tambahkan dengan 2 kuning telur. Ini juga akan kita mixer kembali, tapi juga nggak lama, hanya sekitar setengah menit saja. Supaya cookies ini lebih spesial, di sini saya akan tambahkan dengan 50 gram keju parut. Kejunya ini saya pakai keju yang all in one ya teman-teman. Ini opsional ya teman-teman. Kalau kalian tidak mau pakai keju juga tidak masalah. Tapi pakai keju udah pasti lebih enak. Ini akan kita mixer kembali selama setengah menit saja. Kita juga akan tambahkan dengan 20 gram susu bubuk dan 50 gram tepung maizena. Nah, untuk terigunya di sini saya pakai terigu protein rendah sebanyak 300 gram. Terigunya bisa kalian masukin sedikit-sedikit atau mau langsung semuanya juga boleh ya. Dan ini kalau kalian mau aduk dengan spatula juga boleh, tapi saya lebih suka dengan tangan karena nanti lebih terasa adonannya ini sudah pas atau belum. Apabila nanti kalian pakai mentega atau margarin yang beda mereknya dengan yang saya pakai, kemungkinan terigunya harus disesuaikan karena ada mentega atau margarin yang lembek banget ya, jadi dia butuh terigu lebih banyak. Satu tamprin kita butuh sekitar 5 atau 6 gram adonan kulitnya ini ya teman-teman. Kalian bisa ambil dengan sendok takar, ukurannya 1 sendok teh, itu sudah pas sekitar 6 gram. Kalau kalian mau tamprin kalian rasanya lumer, ini harus diuleni dulu, dipulung-pulung dulu selama 6 detik. Tapi kalau kalian lebih suka yang cuman renyah saja tanpa lumer, tidak perlu dipulung. Nah, ini kita akan celupkan ke dalam putih telur dan kita akan goyang-goyang di atas keju parut. Keju parutnya ini harus cheddar, tidak bisa all in one. Kalau sudah tersalut semua, kita akan padatkan dengan cara seperti ini, digulung-gulung di telapak tangan ya. Dan kita lihat, kita ambil yang nggak ada, yang lebih sedikit kejunya itu tinggal kita tekan untuk membentuk tamprinnya ya. Karena kita pakai keju, jadi kadang-kadang ada yang sedikit pecah, retak sedikit di lapisan kejunya. Kalian tinggal tekan-tekan aja, rapatkan sedikit, nanti dia akan rapat kembali. Sebaiknya loyang kalian dialasi dulu dengan baking paper ataupun dengan silpet ya, karena ini ada kejunya jadi dia lengket. Saya tidak pakai baking paper, jadi ada beberapa yang sedikit lengket di loyang ini.
Kalau kalian tidak mau pakai baluran keju juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini bisa di skip kejunya karena ini makan kejunya lumayan banyak ya, sekitar 150 gram. Dan kalau sudah selesai kalian cetak tamprin seperti ini, harus dimasukkan ke dalam freezer selama 30 menit. Kalau sudah kaku, sudah beku, baru kita akan panggang di oven listrik suhu 150 derajat api atas, 180 derajat api bawah. Kita akan panggang sekitar 40 sampai 45 menit. Apabila oven listrik kalian api atas dan bawahnya tidak bisa berbeda suhu, kalian bisa ambil patokan 150 derajat saja. Cuman mungkin nanti di pertengahan kalian baking, api atasnya itu bisa kalian matikan, kemudian kalian pakai api bawah saja, dan mungkin waktu bakingnya sedikit lebih lama. Nanti kalian sesuaikan saja di oven kalian masing-masing ya. Sekarang kita akan bikin yang dengan selai stroberi. Kalau yang pakai selai stroberi tetap harus dimasukin dulu di freezer, baru kalian masukin selai stroberinya, dan kita akan panggang dengan oven tangkring ataupun oven listrik. Untuk oven tangkring suhunya 150 derajat, lamanya itu sekitar 35 sampai 40 menit. Kenapa cookies ini harus ditaruh di freezer? Tujuannya supaya dia tidak mengembang, supaya dia tidak mekar pada saat kita oven. Dengan cara kita taruh di freezer, hasilnya dia jauh lebih cantik. Dari beberapa video yang lalu, banyak orang yang cerita atau bilang kalau tamprinnya ini dia keras ya. Terus ada yang nggak mateng dan sebagainya. Kalian lihat ini dia lumer banget ya, dan dia mateng. Walaupun dia lumer, ini kelihatannya rapuh, tapi dia tidak rapuh. Ini kalian lihat ya, diketuk-ketuk juga dia tidak akan pecah ya teman-teman. Ini dia kokoh, tapi dia benar-benar lumer. Menurut saya ini adalah resep terbaik dari tamprin cookies yang pernah saya buat. Untuk coklatnya saya pakai DCC dari tulip yang akan saya cairkan tanpa ditambahi apapun, jadi hanya coklat saja kita cairkan. Untuk yang coklat kalian bisa taruh di dalam kulkas dulu sekitar 10 menit ya. Kalau sudah 10 menit dia pasti sudah set, kalian sudah bisa tata ke dalam toples. Kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Sekarang kita akan hitung harga jual, dan ini adalah versi ekonomis ya teman-teman. Total belanja 60.770. Kita akan tambahkan 20% untuk biaya-biaya lainnya seperti air, listrik, dan gas. Itu sekitar 12.154. Jadi modal per resep ini adalah 72.924. Karena dari satu resep ini dia menghasilkan 3 toples jar yang ukuran 500 mili. Jadi kita akan bagi 3, total satu toplesnya sekitar 24.500. Dan ingat teman-teman, ini hanya modal. Sudah berikut toples, sudah berikut air, listrik, dan gas. Tapi ovennya bukan dihitung oven listrik ya, dihitungnya oven gas ataupun oven tangkring. Untuk keuntungannya nanti terserah kalian, tapi minimal ini dikali 2. Jadi kalian paling murah jualnya ini sekitar 50.000. Ini yang coklat saya tidak pakai baking powder ya teman-teman, dan rasanya luar biasa enak. Dia crunchy, dia juga lumer, krenyes-krenyes, pokoknya enak banget lah. Nah kalau yang strawberry saya pakai baking powder, itu menurut saya rasanya terlalu lumer ya. Tapi kalian lihat dalamnya dia cookiesnya dia kering tetap ya. Cuman karena ini saya pakai selai stroberinya nggak tahu merek apa, dia agak sedikit kurang kering. Jadi nanti kalau kalian mau pakai selai stroberi, kalian cari merek Paleta.
selesai sudah video kita teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Dan jangan lupa follow Instagram saya ya, supaya kalian bisa tag hasil karya kalian. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.